Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Lingkar Perempuan. Kita berjumpa lagi dalam channel Lingkar Perempuan yang membahas tentang perempuan, dari perempuan, dan untuk perempuan. Channel ini masih fokus bertujuan untuk menciptakan lingkar dukungan bagi para perempuan, agar para perempuan percaya diri, berani punya cita-cita, berani bersuara, berani punya mimpi, berani menunjukkan potensi diri, berani memilih dan mengambil keputusan, tetapi tetap memiliki kebaikan hati, budi pekerti, dan semangat menebar empati. Untuk tema kali ini, saya akan membahas tentang pro kontra peran ganda perempuan. Tema ini saya ambil berdasarkan saran dan masukan dari beberapa sahabat Lingkar Perempuan. Sebagai bentuk dukungan terhadap channel ini, silahkan subscribe, like, dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Di kolom komentar boleh usul untuk tema selanjutnya. Catatan tentang perempuan, dari perempuan, dan untuk perempuan. Pro kontra peran ganda perempuan. Peran ganda adalah dua peran atau lebih yang dijalankan dalam waktu bersamaan, yaitu peran perempuan sebagai istri bagi suaminya, peran sebagai ibu bagi anak-anaknya, dan peran sebagai perempuan yang memiliki karir sendiri di luar mengurus rumah tangganya. Buya Hamka mengemukakan bahwa perempuan adalah manusia yang terhormat dan mulia. Perempuan menurut filsafat adalah makhluk humanis, namun tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit dalam berbagai profesi, baik sebagai istri, ibu, maupun profesi lainnya. Zaman pra-Islam, kaum perempuan mengalami penindasan dan pelecehan. Mereka dibenci, direndahkan, hanya dianggap sebagai komoditi. Hidupnya sangatlah menyedihkan. Keluarga menganggap bahwa memiliki anak perempuan merupakan satu aib. Para kaum kafir Quraisy sangatlah keji memperlakukan perempuan. Mereka tidak mengizinkan anak mereka untuk hidup. Setiap orang tua yang melahirkan anak perempuan akan mengubur anaknya hidup-hidup. Kemudian Islam datang membawa perubahan. Umar bin Khattab mengatakan, "Kami semula tidak menganggap penting, terhormat kaum perempuan. Ketika Islam datang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan mereka, maka kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak-hak atas kami." Banyak keistimewaan perempuan dalam Islam, dan ada surat khusus dalam Al-Quran tentang perempuan, An-Nisa. Banyak hadis yang menguatkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan diciptakan untuk saling melengkapi. Doktrin ajaran Islam sangat jelas, antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segi tugas, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammad Al-Ghazali, penulis Mesir kontemporer, mengatakan, kalau kehidupan di permukaan bumi didasari oleh pilihan keikhlasan dan kesetiaan, kelurusan berpikir dan kebenaran tingkah laku, sesungguhnya kedua jenis manusia, laki-laki dan perempuan, sama dalam bidang-bidang tersebut. Peran perempuan sebagai istri. Istri adalah perempuan yang telah menikah atau yang sudah bersuami. Islam bertujuan menciptakan kedamaian hidup dan keberhasilan dalam pernikahan dengan prinsip saling membantu antara suami dan istri. Perempuan sesudah menikah dan menjadi seorang istri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya ratu di rumah tangganya. Dalam pepatah Jawa, dikatakan bahwa istri adalah garwa, merupakan kepanjangan dari sigarane nyawa, artinya belahan jiwa suami, di mana separuh milik suami dan separuh bagian yang lain adalah milik istri. Syariat kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istrinya berupa material seperti pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuannya.
termasuk perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan. Hal inilah yang menjadi salah satu tolak ukur perempuan dalam rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti pada suami, menanti suami, membuatnya nyaman. Istri harus bisa menjadi penyejuk, tidak keluar rumah tanpa izin suami, menggauli suami dengan baik, dan mencintainya dengan sepenuh hati. Peran perempuan sebagai ibu. Ibu adalah perempuan yang melahirkan seorang anak. Peran ibu sangat penting karena dengan segenap jiwa harus memperjuangkan kehidupan anaknya sejak masih dalam rahim sampai dengan dewasa. Banyak keistimewaan menjadi seorang ibu, bahkan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ridho ibu adalah ridho Allah. Tugas seorang ibu adalah bertanggung jawab dalam mengasuh anak-anaknya, menjaga kesehatan dan mendidiknya baik secara fisik maupun mentalnya. Peranan ibu sangat penting untuk menjaga kebahagiaan anak-anaknya serta turut mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Sebagai hasil Kongres Perempuan Indonesia, untuk menghormati para ibu, ditetapkanlah tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu oleh Presiden Soekarno melalui SK Presiden nomor 316 tahun 1959. Penetapan peringatan ini dimaksudkan untuk terus mengingatkan seluruh rakyat Indonesia, terutama generasi muda, tentang makna Hari Ibu sebagai kebangkitan dan perjuangan bangsa. Hari Ibu dimaksudkan untuk mewariskan semangat perjuangan yang mempertebal tekad melanjutkan perjuangan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perempuan berkarir. Islam adalah agama yang menyebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk rahmatnya adalah pengakuan terhadap keutuhan perempuan yang setara dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki sebagai manusia setara dalam hal siksa, pahala, dan hak atas surga, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab surah Al-Baqarah ayat 134 dan 141. Karir diartikan sebagai serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan seseorang untuk dapat hidup. Wanita karir adalah sebutan bagi perempuan yang melakukan pekerjaan profesional di luar rumah tangganya. Wanita karir merupakan perkembangan dan kemajuan kehidupan pekerjaan dan jabatan. Wanita karir memiliki peran ganda antara wilayah domestik dalam keluarga dan wilayah publik di luar tanggung jawabnya terhadap keluarga. Contohnya sebagai pejabat negara, pengajar, advokat, legislatif, pengelola perguruan tinggi, nelayan, tenaga kesehatan, pedagang, abdi negara, pilot, pengelola perusahaan, pemimpin organisasi, dan profesi lainnya. Dari berbagai sumber, banyak perempuan zaman Nabi yang menjalani peran ganda. Di antaranya Khadijah binti Khuwailid, dikenal sebagai pedagang besar dan perempuan terkaya di zamannya. Di tangan Khadijah, bisnis sang ayah maju pesat berkat keterampilan, integritas, dan keluhuran budinya. Ia merambah ke pusat-pusat perdagangan seperti Suriah dan Yaman. Ia menjadi donatur terbesar yang mendanai Rasulullah dalam penyebaran Islam. Aisyah binti Abu Bakar dan perempuan lainnya turut terlibat langsung di medan perang, menjaga perbekalan untuk para pejuang, menyiapkan makanan, mengobati dan merawat yang terluka, dan tidak sedikit mereka ikut gugur di medan perang. Aisyah turut menyebarkan Islam dan menjadi pemimpin komunitas Muslim di Jazirah Arab. Aisyah berperan aktif dalam 3 dimensi pekerjaan, di ranah domestik, ranah ilmu pengetahuan, dan penyampai ajaran Islam yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau dikenal sebagai orang pertama yang membuka sekolah di rumahnya. Nusaibah binti Ka'ab. Beliau berasal dari suku Banu Najjar di Madinah. Dikenal karena keberaniannya di medan perang.
Ia bergabung dalam pasukan Nabi, menjadi perisai dan berada dalam garda terdepan. Ia menderita banyak luka dan ia juga harus kehilangan putranya di medan perang. Zainab binti Zahri berprofesi sebagai penyamak kulit binatang. Ummu Salim binti Marhan berprofesi sebagai tukang rias pengantin. Istri Abdullah bin Mas'ud dan kilat Umi Aymar berprofesi sebagai sekretaris dan pernah ditugasi oleh Umar bin Khattab sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah. Dan masih banyak lagi kisah tokoh perempuan lainnya di zaman Nabi. Alasan perempuan berkarir ada beberapa, di antaranya yaitu pertama karena tuntutan ekonomi, tuntutan lingkungan, ada keinginan memiliki penghasilan sendiri, ingin memberi kehidupan lebih baik untuk keluarganya, ingin memutus rantai kemiskinan, sebagai bentuk aktualisasi diri, sebagai bentuk komersialisasi dari bakat yang dimilikinya, untuk mengatasi kejenuhan dengan aktivitas rumah yang terasa rutin dan monoton, ingin bermanfaat untuk sesamanya, lingkungannya, dan masih banyak alasan hebat lainnya. Syarat utama perempuan berkarir, yaitu pertama harus ada izin atau ridho dari suaminya. Yang kedua, mampu mengatur dan menginvestasikan waktunya, memiliki potensi atau kemampuan diri, tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya, tidak melanggar norma dan hukum yang ada. Yang terakhir, karir yang dijalaninya harus memiliki nilai manfaat bagi dirinya, keluarganya, bagi sesama, dan lingkungannya. Manfaat perempuan berkarir. Manfaat perempuan berkarir ada dua, yaitu manfaat secara luas. Yang pertama, pandangan masyarakat mengalami pergeseran. Eksistensi perempuan semakin diperhatikan. Posisi dan prestasi perempuan semakin diperhitungkan. Terjadi kemajuan dan keanekaragaman dalam pendidikan perempuan. Terjadi peningkatan keragaman dalam bidang pekerjaan. Turut menggali dan menumbuhkan potensi para perempuan. Terjadi peningkatan pelayanan dalam berbagai sektor. Banyak lahir berbagai aturan dan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan. Banyak bermunculan berbagai kebutuhan untuk profesi khusus perempuan. Manfaat selanjutnya, manfaat secara khusus. Pertama, manfaat secara ekonomis, turut membantu memperbaiki dan meningkatkan ekonomi keluarga, serta memberi kehidupan lebih layak untuk keluarganya. Yang kedua, manfaat secara psikologis. Perempuan menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri, lebih bahagia, lebih berani menyuarakan dan mengekspresikan perasaannya, berani memilih dan memutuskan, lebih menghargai suaminya karena turut merasakan lelahnya mencari nafkah. Selanjutnya, manfaat secara sosiologis dapat menambah jaringan pertemanan dan kemitraan, bahkan sangat akrab, memiliki tempat untuk berbagi banyak hal, belajar mengatasi masalah bersama-sama, atau hanya berbagi pengalaman. Manfaat yang sangat penting, yaitu secara religi, insya Allah perempuan berkarir sebagai wujud ibadah dan ladang amaliyah sunnah tersendiri bagi perempuan. Selama kegiatannya di ruang publik sudah mendapat izin atau ridho suaminya, tetap bertanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya, tidak melanggar norma dan hukum yang ada, serta memiliki nilai manfaat. Problematika perempuan berkarir. Dengan memiliki peran ganda, otomatis perempuan juga memiliki beban ganda, di mana beban pekerjaan yang dijalaninya lebih banyak dibanding perempuan lainnya. Hal ini dapat memicu kesenjangan peran, yaitu pelaksanaan peran berbenturan, dan pada akhirnya seringkali menyebabkan munculnya berbagai konflik. Konflik-konflik yang muncul akan berpengaruh terhadap diri perempuan, baik secara fisik maupun mental. Seringkali konflik ini menyebabkan perempuan mengalami gagal peran dalam menjalani peran gandanya.
pada satu titik tertentu, pada akhirnya ada satu kondisi di mana perempuan atau seorang istri harus memilih dan memutuskan peran apa yang fokus akan diambilnya. Disinilah cinta, jiwa besar, keikhlasan, dan pengertian suami dibutuhkan. Jika semua peran dijalani dengan ikhlas hati dan diniatkan ibadah, maka apapun peran yang dijalani oleh perempuan, baik sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anaknya, sebagai ibu rumah tangga, ataupun wanita karir, akan menjadi ladang ibadah dan tambahan amaliyah sunnah kehidupannya. Peran perempuan sangat penting dengan banyak beban yang harus dijalaninya, bahkan beban yang semestinya dipikul para laki-laki. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita untuk berterima kasih kepada semua perempuan, terutama pada ibu. Kita harus berbakti kepadanya, menghormatinya, mencintainya, selalu santun dalam bersikap, dan senantiasa mendoakannya. Bravo untuk semua perempuan, semua istri, dan semua ibu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.